إلى المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka mempertengahari pengajian. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita selamat dunia dan akhirat karena nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu syahidun ala ma taf'alun. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan atas apa yang kalian perbuat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang maha menyaksikan. Nah, jadi oleh karena itulah kita hendaklah berhati-hati. Nah, jadi baik zahir maupun batin kita hendaklah kita waspada. Karena apa? Karena kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi apapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyaksikan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau tidak pernah menghunjurkan kaki walaupun di tempat sunyi. Karena apa? Karena malu terhadap Allah yang menyaksikan. Kalau kita, ya kan, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, nah, sudah panat, nah lalu nah berarti kita, karena apa? Artinya kita kurang adab lawan Tuhan. Nah, jadi seperti beliau ini itu menjadi contoh. Kalau kita misalnya duduk begini, nah kita amkawa tenang, nah, dia tenangkan. Nah, jadi apabila kita meyakini dan memahami bahwa Allah Ta'ala itu asyahid, artinya menyaksikan segala aktivitas kita, kegiatan kita,
maka akan timbul dalam hati kita lalu sifat wara. Nah, timbul sifat wara. Nah, hati-hati pada tiap keadaan, karena selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyaksikan. Wara ada beberapa macam. Di antaranya yang sangat perlu kita ketahui yaitu wara adil dan wara saleh. Lalu wara adil yaitu meninggalkan suatu yang tidak boleh, itu haram. Sedangkan wara saleh yaitu meninggalkan suatu yang tidak jelas halal haramnya. Nah, jadi apabila kita sudah meyakini ini haram sesuatu ini, nah maka kita sebagai orang yang beriman kepada syahid Allah yang menyaksikan, kita tinggalkan. Nah, jadi setiap orang itu wara adil itu punya wajib, yaitu meninggalkan yang diharamkan. Apabila kita bisa melaksanakan wara adil, maka kita bisa naik kepada wara saleh, yaitu meninggalkan yang belum jelas halal haramnya. Nah, lalu bagaimanakah kita diperintahkan wara? Ada beberapa macam yang kita harus wara padanya, yaitu yang pertama wara pada ilmu. Nah, kita hati-hati. Kalau ada juga mengatakan wara ini apik, ada juga. Nah, kita hati-hati tentang masalah ilmu. Dalam mengajarkan atau menuntut ilmu, kita harus berhati-hati, karena ilmu belum tentu baik bagi setiap orang. Nah, hati-hati mengajarkannya itu. Nah, ilmu itu seperti obat. Jadi tidak sembarang obat boleh diminum. Nah, jadi perlu hati-hati memberi ilmu atau menuntut ilmu. Sama dokter. Kalau si dokter ini memberikan kepada si pasien, mereka itu berhati-hati. Lihat usianya berapa, dewasa kah, kanak-kanak kah. Nah, kalau misalnya anak-anak diberi obat seperti obat orang yang dewasa, overdosis, kayak apa keadaannya kira-kira. Nah, mari kita ada tahapan-tahapan, kita pelajari. Nah, kalau ini misalnya karena ini baru belajar, nah hendaklah kita sesuai dengan tingkatannya. Ini misalnya ke anak-anak, taman kanak-kanak, apa namanya pelajari, sesuaikan dulu. Tamat SD, umpamanya SD, nah lain pula tingkatannya. Nah, jadi perlu hati-hati memberi ilmu atau menuntut ilmu. Kita sebagai pengajar ilmu, hati-hati siapa yang kita ajarkan, sesuai kada. Kalau kita ajarkan, mampu kada menerima. Apabila mampu, pelajari. Nah, kita menuntut ilmu, dengan siapa kita menuntut ilmu? Nah, kita pandang juga orangnya. Nah, jadi seorang guru yang wara pada ilmunya harus memandang siapa orang yang diberi ilmu. Untuk kesimpulannya, siapa orangnya?
apakah mampu menerima ataupun belum mampu. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berbicaralah dengan manusia menurut akal mereka. Nah, oleh karena itu banyak kasus karena tidak berhati-hati pada ilmu, belum sampai pahamnya, harus mempelajarinya, maka yang dahulunya salat sembahyang jadi tidak sembahyang, kalau bertamat sembahyang. Cuma orang yang berduit cepat benar menabus jah kian juta, 10 juta ditabusnya aja. Kayak apa? Dijamin ya, karena aku menjamin masuk surga. Ayo, seorang belum tentu lagi masuk surga. Masya Allah. Karena kada paham, kada mengerti. Dalam usul fikih itu, kalau dalam Al-Quran memerintahkan berulang-ulang mengenai tentang yang fardu, yang wajib, misalnya sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu tidak sekali dilaksanakan dalam usul fikih. Nah, ya Rabb. Yang dahulunya puasa jadi tidak puasa. Tetapi karena pahamnya belum bisa mencerna, akhirnya keliru. Padahal tidak ada ilmu yang menggugurkan salat sembahyang. Yang ada hanya diperintahkan menghilangkan keakuan salat saja. Itu aja. Yang diperintahkan itu hanya diperintahkan menghilangkan keakuan salat. Jangan kita merasa kita nang salat, kita yang sembahyang. Kalau kita merasa kita, nah berarti kita sudah tanding lawan Tuhan. Sudah tanding lawan Tuhan. Karena apa? Karena mengakui. Nah, ya berhati-hati kita. Jangan salah paham, jangan salah pengertian. Ini tagiur benar. Bah di situ pelajaran ilmu yang tinggi. Kalau datang aja ke situ, akhirnya apa? Nah, di situ benyanyian lah dahulu umpamanya, yalah, bejukitan lah di situ. Nah, kalau diajarakannya ilmu, akhirnya apa? Ilmu yang diajarakannya yang tadi hadis sembahyangan pamannya, hadisin puasaan. Nah, mati berhak bagi pemerintah itu adalah, nah itu mencegah daripada yang demikian itu. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu yang membuat kita takwa kepada Allah. Bukan ilmu yang memperinting pada syariat Allah. Jika ada yang mengajarkan seperti itu, kita haram menuntutnya. Lagi dulu umat salatnya aktif di masjid berjemaah. Begitu menuntut ilmu tentang hakikat, nah ia pelajari kepada seseorang guru, asalnya berjemaah, timbul kada lagi berjemaah. Meninggalkan ruangan sembahyang, naudzubillahi min zalik.
Nah, jadi ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu yang membuat kita takwa kepada Allah, bukan ilmu yang membuat memperinting pada syariat Allah. Nah, itu adalah tentang masalah wara tentang ilmu. Yang kedua, wara pada ibadah. Orang wara dalam mengerjakan ibadah yaitu sangat hati-hati dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadahnya dengan menjauhi yang diharamkan dan dimakruhkan hingga akhirnya bisa menjauhi yang kurang pantas dalam melaksanakan dan menjalankan ibadah. Nah, dalam melaksanakan kewajiban ibadah salat umpamanya, ya sembahyang umpamanya. Nah, kita hendaklah sikap hati-hati dalam salat. Kita berusaha untuk bisa khusyuk, tumaninah, hadir hati, memahami maknanya. Bukan hanya asal sembahyang tanpa ada usaha untuk menyempurnakannya. Ini ada cerita. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah jadi ada seorang nama Rafi Al-Azra'i. Nah, jadi si Rafi ini sholat di masjid. Begitu selesai sholat mendekati dan Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, wahai Rafi, sembahyang lagi, ulang sembahyang. Nah, sembahyang. Selesai sembahyang mendekati lagi dan Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, wahai Rafi, ulangi lagi sembahyang. Sampai 3 kali berturut-turut Rasulullah merintahkan kepada Rafi. Lalu Rafi ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nah ulun sembahyang seumuran ulun inilah yang terbaik sembahyang. Nah, jadi ujar Rasulullah, andaklah wahai si Rafi, engkau itu sembahyang sebagaimana aku sembahyang, engkau lihat lawan aku ini. Karena sembahyangnya itu ada aturan. Ada sembahyang tumak ninahnya. Hah? Kalau kamu tidak tumak ninah. Nah, itu secara zahirnya aja. Jadi apabila misalnya ada sembahyang, walaupun ini nang fardu lah, nang sunat pun sama juga. Setelah umpamanya super cepat nih. Nah, sunat amin ya, sampai tawa banyak pulangnya emah. Coba Pak. Nah, Allahu Akbar. Berapa menit selesai sudah. Hah? Padahal kehendaknya pemerintah daerah itu harus memanggil orang itu. Kalau kita di Indonesia ini, nah, panggil ustadznya. Kenapa macam itu? Rasulullah mengajarkankah? Kadakah? Kalau sesuai, hentikan. Masya Allah. Gimana orang yang umpatan sembahyang juga akur benar juga, yang penting selesai cepat. Jadi orang ingat lagi zaman dahulu, tahun masih ini lah kalau dengar lagi, jarang orang bergaul. Ya, lagi zaman dahulu tuh di Brebes. Jadi ujar guru aja kan banyak masjid-masjid langgar-langgar. Jadi si orang tadi melihat namanya nang kecapat kasih tuannya. Hah? Kasih tuannya. Ya nak cepat aja Pak. Nah, ini mah anak kita. Allahu Akbar. Cuman dia cepat nang pas saja kan apa-apa. Nah, ini dalam sembahyang kita usahakan khusyuk. Nah, tumak ninah sebagaimana ulun
nang terangkan maurud dulu. Jangan tergesa-gesa. Kalau berimaman jangan mendahului pada imam. Sesuaikan urutannya. Nah, gerak-geriknya. Nah, berarti kalau kita memperhatikan tentang salat sehingga dapat khusyuk, khusyuk itu insya Allah akan didapat kalau kita akan khusyuk, asalkan benar-benar nangkai semalam telah mengisahkan sudah. Nah, contoh diantaranya ada salah seorang guru. Nah, ini mengajarkan kepada muridnya, hadirkan muridnya. Ujar seorang guru, wahai muridku, wahai si fulan, ambilkan aku air secangkir dan ingatkan membawakan air itu jangan ada talimbak bahasa kita ya talimbak, jangan ada talimbak. Nah, jadi anak murid ini lantarannya kada perhatian asa bawa aja datang ya. Nah guru, nah ujar guru ganti jangan talimbak. Nah, jangan ada keluar banyunya airnya. Gulik pula. Yang kedua, nah ada pulangnya masih telimbak ada nah, jauh jangan sampai telimbak ya sidin. Nah, bebelik pulang mendengar macam itu, oh hati-hati membawa bagaimana supaya telimbak. Karena malu nih. Disuruh guru jangan telimbak. Nah, sesampai lalu sidin menerangkan, wahai para muridku, ini aku mencontohkan bahwasanya kalau khusyuk, kalau kita benar-benar memperhatikan dia, kalau kita dengan hati-hati, insya Allah khusyuk dalam sembahyang atau khusyuk dan apapun akan didapat. Nah, cuma kalau orang yang bujur-bujur khusyuk itulah zahir dan batin makanya. Nah, amun zahirnya sudah khusyuk, tumaninnya pas, tapi batinnya pulang berdoa Allahu Akbar. Nah, keingatan, terbayang semuanya. Mbah, aku imbah subuh ini kapahumaan nah, maka ya ayo kok burung manyar macam-macam lah. Nah, kayak apa? Timbul ada khusyuk jadinya. Nah, makanya usahakan selalu ingat gerak-gerik kita. Jadi kita waktu berdiri selalu contohkan. Kalau kita artikan Ahmad bisa. Alif waktu berdiri. Nah, ruku haknya ialah sujud. Nah, mimnya, kemudian duduk dalnya Ahmad. Itu secara anunya hajatil, anunya lah rasamnya atau Allah saya. Nah, yang penting begitu kita asalkan bacaan-bacaannya itu kita perhatikan. Nah, supaya kita mudahkan khusyuk tadi. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, warad dalam kedudukan. Nah, sebelum melangkah untuk menempati satu kedudukan, kita mesti berpikir apakah mampu menduduki kedudukan itu ataupun tidak. Dan jika kita sudah menduduki suatu jabatan atau kedudukan, maka berupaya bagaimana agar jabatan kita tidak membawa kepada murka Tuhan. Nah, legislatif nih, DPR. Sebelum ada bercalon, pikirkan dulu mampu kada kita. Ini harus bercalon kemampuan ukur dulu. Aku mampu. Bila mampu, nah begitu terpilih, nah lalu
kita hendaklah berupaya agar jabatan kita tidak membuat murka Tuhan. Kalau ini bercalon kan juga, iyalah. Calon pembakal misalnya tambah 3 tahun, 5 tahun begitu. Pembakal berapanya? Umpamanya nih. Yang keempat, wara pada harta. Harta yang jelas haram apabila kita bisa meninggalkannya, itu berarti wara adil. Ada yang tidak jelas halal haramnya, maka jika kita wara salih, kita harus meninggalkannya. Oh, ini subhat, tinggalkan. Yang kelima, wara pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman juga ada yang jelas halal haramnya dan ada yang tidak jelas. Nah, jika kita wara adil, kita tinggalkan yang jelas haramnya, dan jika wara salih, kita tinggalkan yang belum jelas halal haramnya. Karena mempengaruhi. Kalau makanan kita, minuman kita haram, ini sangat mempengaruhi kepada anggota kita. Oh, kita misalnya merutinkan bawiritan nih. Oh, malam ini misalnya jam sekian wirid Idul Adha adalah umpamanya membaca. Oh, ini wiridan hijib umpamanya apa ngarannya Uwais Al-Qarani. Oh, malam bangun malam jam sekian bangun sampai yang tahajud hajat. Nah, begitu makanan minuman yang haram dimasukkan ke dalam perut kita, nah sehingga itu akan mempengaruhi, lalu timbul malas, kolir jadinya. Kolir jadinya, mana apa aja rasa berat bener nah. Nah, lihati aja. Nah, mungkin ada tentang makan minuman ini pun kita walaupun halal nih. Nah, jangan berlebihan. Sarau kalam, sarau ta'am. Nah, di antaranya. Karena apa? Oh, ini halal nih, kisah yang halal lah. Nah, apabila kita lampau batas, ini membawa hati mati. Hati ini mati, bisa mati hati. Maksudnya hati mati itu artinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah berat. Karena ini hati mati tertutup. Nah, makanya bagi orang-orang yang menurut ilmu, ini bagi kanakan menurut ilmu, bila orang makan minum diperhatikannya melampaui batas, bisa KTP apa? Orang pembabal tuh. Kada cerdas. Nah, dalam Al-Quran tuh kulu wasyarabu, makan ya Tuhan, makanlah ikan, minumlah ikan, wala tusrifu, itu aja, jangan melampaui batas. Nah, jadi kita tentang masa makan minuman berhati-hati juga, jangan haram dan jangan subhat. Yang keenam, wara pada pakaian dan kendaraan. Jika kita yakin bahwa kita Allah as-syahid, Allah yang menyaksikan dalam hal pakaian dan kendaraan pun, kita mesti hati-hati. Karena pakaian dan kendaraan yang kita yang diharamkan memakainya, ini jelas wajib kita hindari. Begitu juga yang kita ragu boleh tidak. Nah, jika kita warak salih juga kita harus meninggalkan. Nah, ini dalam kita beribadah ada pakaian yang haram kita pakai, nggak diterima oleh Tuhan. Mari kita hati-hati. Yang ketujuh, wara dalam usaha. Nah, jadi wara dalam usaha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kama qala,
ya ayuhan nas inna ahadakum lan yamuta hatta tastakmilur rizqa fala tastabti'ur rizqa fattaqullah wa ajmilu fit talabi wa khudzu ma halalakum wa zaru ma harramallah. Wahai manusia, bahwa salah seorang kalian tidak akan mati sehingga kalian menyempurnakan rezeki, maka jangan merasa lambat datangnya rezeki. Nah, maka bertakwalah kepada Allah dan iluklah baiklah dalam menuntut rezeki, maka ambillah sesuatu yang halal bagi kalian dan tinggalkan yang Allah haramkan. Nah, jadi apabila misalnya rezeki masih aja, walaupun nang kaya apa juga pun dalam keadaan sakit, gering, rezekinya masih ada, Allah kada mematiakan orang itu, kan rezeki masih ada. Hah? Kita kekhawatiran lu saja deh. Gering, tak harus kasih kamari, bahkan kemana-mana sudah berubat. Wasiat sudah mati, rezekinya masih ada aja, kada mati orang itu. Dalam berusaha tidak lepas dari 4. Nah, jadi ada 4 golongan. Yang pertama, yakin bahwa rezeki datang dari Allah dan dari usaha. Ini kelompok musyrik. Yakin bahwa rezeki datang dari Allah dan dari usaha. Ini yakin nih seseorang. Nah, ini ada kelompok daripada orang musyrikin. Kenapa? Kali setan usahanya. Yang kedua, yakin bahwa rezeki datang dari Allah, bukan usaha. Namun ragu apakah Allah memberi ataupun tidak. Ini pun adalah golongan orang-orang munafik. Nah, apabila yang demikian itu yakin. Yang ketiga, yakin bahwa rezeki datang dari Allah, usaha hanya sebab, dan Allah lah memberi, Allah lah mampu memberi tanpa usaha. Namun ini maksiat dan usahanya. Nah, jadi maksiat dan usahanya itu, apabila mengiktikadkan demikian itu, meyakinkan. Ini golongan orang-orang mukmin yang fasik. Yang keempat, yakin bahwa rezeki datang dari Allah, usaha hanya sebab belaka, dan ia menunaikan hak-hak usahanya dengan menjalankan di jalan Allah. Inilah mukmin yang khalis. Nah, yang keempat ini hendaknya kita golongan kita. Nah, jadi berusaha dan usaha yang haram atau usaha yang menjadi perantara orang untuk maksiat kepada Allah, ini bisa menggugurkan wara. Kedelapan, wara dalam bertutur kata. Dikit lagi ya. Nah, jadi Al-Imam Alis Al-Mahasibi berkata, wara dalam bertutur, nah, itu kata lebih sulit dari wara pada masalah harta. Imam Ghazali rahimahullah berkata, jika engkau hendak wara dalam berkata-kata, kurangi bergaul. Ya sudah. Nah, artinya kalau orang-orang yang hendak mendapatkan arif billah, berarti mereka itu ada berkhalwat. Beuzlah aja, tapi lawan HP, ada kawaju tinggalkan HP itu, sama aja ya lah. Nah, mau hubungi. Nah, karena apa? Karena banyak bergaul bisa membawa kepada maksiat mulut. Seperti apa? Gibah. Nah, mengada-ada, dusta. Nah, karena sering seorang tidak bisa menahan mulutnya ketika bergaul. Lihat ya, kalau John Behari, ulun ingat jen kakanakan tuh dudukan di pelataran
Nah, sebelah tetangga ini datang, ya lo kok, atau datang situ. Nah, pas ada jin bu, ini bibinian nih kebiasaan nih mamanya. Nah, baku kutuan apa katanya? Hah? Apa bahari itu? Ini benar, kada dengar lagi nih, kada lihat lagi nih kutu-kutu tuh deh. Hah? Kenapa bro? Nah, memilih kutu-kutu bepandiran, si anu ini. Han, ayo, macam-macam. Jadi kalau kita kada banyak bergaul, insya Allah kita selamat daripada itu. Nah, yang pertama kan kita kada mendengari. Kalau berita-berita kita kada tahu. Nah, tahu kita maju, kita sampai membaca Quran, sampai kita ke pasar umpamanya. Ketemuan tersenyum, sudah selesai. Nah, siang sudah. Ayo sampai di sini. Nah, jadi itulah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang wara, adil dan wara yang saleh. Nah, sehingga dengan demikian itu, nah kita benar-benar selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan nur ma'rifahnya, bahwa kita benar-benar menyaksikan Allah lah yang menyaksikan kita, sehingga kita berhati-hati dalam segala sesuatu perbuatan baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala sayyidina Muhammad wa rasul. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammada wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma a'lana wa qad la khalam. Allahumma rabbil sirri wa rasulna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah.